Halo Sobat Uniplot, hari ini saya akan membahas kisah anak remaja. Mereka kembar identik yang masih sekolah, namun dia sangat lihai dalam kasus ini. Hingga pihak kepolisian pun mempercayai sikap dan kepolosannya. Seperti apa kisahnya? Simak berikut ini. Jarmeka Wayfon atau dikenal dengan Nikki Whitehead lahir pada tanggal 18 April 1975. Awal kehidupan Nikki sudah dimulai sejak dari dalam penjara, di mana dia dilahirkan dari seorang ibu yang menghabiskan waktunya di penjara karena kasus narkoba. Saat Nikki telah berusia 17 tahun, Nikki mendapati dirinya tengah hamil anak kembar. Dan 27 November 1993, ia melahirkan anak kembar identik berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Jasmia Kanessa Whitehead dipanggil dengan Jess dan Tesmia Kanessa Whitehead dipanggil dengan Tess. Setelah Nikki melahirkan anak kembarnya, dia dan kedua putrinya tinggal bersama nenek Nikki yang bernama Della Frazier, nenek buyut dari si kembar Jess dan Tess, sampai anaknya berusia 7 tahun. Si kembar Jess dan Tess adalah anak yang cerdas dan aktif. Mereka sebagian besar dibesarkan oleh nenek buyutnya, sedangkan Nikki sangat jarang pulang ke rumah dikarenakan usianya yang terbilang masih muda. Nikki tidak selalu hadir dalam kehidupan anaknya. Nikki banyak menghabiskan waktunya di luar. Tahun 2000 saat Nikki berusia 25 tahun, ia bertemu dengan seorang laki-laki berprofesi sebagai sopir truk yang berusia 55 tahun, 30 tahun lebih tua dari Nikki. Laki-laki itu bernama Robert Head. Nikki dan Robert memutuskan untuk hidup dan tinggal bersama. Kemudian Nikki menjemput kedua anaknya yang masih diasuh oleh nenek buyutnya dan membawa ke tempat tinggal yang baru di daerah Conyers, Georgia. Pada tahun 2007, Nikki meminta kepada nenek Nikki untuk dipindahkan hak asuh kepadanya. Nenek Nikki memberikan kesempatan untuk menjadi seorang ibu dengan mengembalikan kedua anaknya kepada Nikki. Namun setelah tinggal bersama, kedua anaknya itu tidak akur dengan ibunya. Mereka membenci cara ibunya yang selalu berusaha untuk membuat suasana keluarga yang harmonis. Selama tinggal di rumah baru, kedua anaknya selalu dihadapkan dengan aturan ibunya yang dianggap ketat oleh mereka. Hal ini membuat mereka semakin membenci ibunya. Setiap hari mereka selalu berdebat hingga terjadi perkelahian fisik. Konflik tersebut membuat kedua anaknya dipindahkan kembali hak asuh kepada nenek buyutnya. Nikki yang tak ingin pisah dari kedua anaknya berusaha mencari cara untuk mengambil kembali kedua anaknya. Hingga di bulan Januari 2010, pengadilan memerintahkan anaknya untuk tinggal bersama ibu mereka dengan masa percobaan selama 2 minggu. Mereka awalnya protes dengan perintah dari pengadilan tersebut. Namun akhirnya tanggal 5 Januari 2010, mereka mengikuti perintah tersebut dan tinggal bersama ibunya kembali dengan masa percobaan selama 2 minggu. Di tanggal 13 Januari 2010, genap 8 hari mereka tinggal bersama ibunya. Saat mereka pulang sekolah, mereka menemukan ibunya yang tewas dan tenggelam di bak mandi. Salah satu dari mereka kemudian menghentikan mobil polisi yang lewat dan meminta untuk masuk ke dalam rumah mereka. Polisi mengatakan begitu membuka pintu rumah, kita bisa mencium bau darah, bau yang seperti besi tembaga di udara. Polisi yang melihat Jess dan Tess tampak berputus asa dan meminta mereka untuk menenangkan dirinya. Kemudian Tess mengatakan, saya mendengar Jess berteriak dan saya melihat darah berceceran di lantai. Polisi memperlakukan mereka sebagai korban dan sekaligus saksi yang pertama pulang ke rumah yang menemukan ibunya meninggal. Jess dan Tess yang saat itu sadar akan kamera terus menangis. Tess mengatakan, saya lihat darah di depan pintu. Ada yang menyeretnya ke sana seperti yang terjadi di TV-TV. Jess mengatakan bahwa ia melihat darah di seluruh lantai dan kemudian masuk ke kamar ibunya. Dia menyentuh mayat ibunya. Di tempat kejadian perkara, polisi melihat ada bekas tarikan dari ruang tamu ke kamar tidur utama dan kamar mandi utama. Polisi yang saat itu sedang memperhatikan Jess dan Tess sedang mengenakan sarung tangan di dalam ruangan. Polisi meminta agar sarung tangan itu dilepas. Polisi melihat ada bekas cakaran dan gigitan lengan mereka. Jess mengatakan cakaran ini akibat bertengkar dengan saudara kembarnya Tess. Sedangkan bekas gigitan itu terjadi saat ia mengetahui kematian ibunya. Tidak sadar telah menggigit lengannya sendiri hingga terluka. Sekilas polisi mempercayai omongan mereka. Jess dan Tess mengatakan bahwa mereka terlambat 10 menit dan ketinggalan bus, sehingga mereka berjalan kaki sampai ke sekolah. Sedangkan rekaman pengawasan menunjukkan bahwa mereka itu hanya berjalan ke pom bensin dan menumpang ke sekolah dengan orang asing. Seperti yang terlihat di kamera pengawas sekolah bahwa mereka tiba di sekolah itu terlambat 2 jam. Polisi juga menemukan surat dengan tulisan tangan yang dikirim dari Jess ke pacarnya. Dia menulis, aku hanya benci tinggal di sini bersamanya. Aku berharap dia mati.
dan dia benar-benar mati. Saat Jess dan Tess berpelukan, polisi bertanya apakah ada yang mereka butuhkan. Jess dan Tess menjawab dia hanya ingin menonton CSI, singkatan dari Crime Scene Investigation, yaitu sebuah serial drama yang menayangkan tentang tim forensik Las Vegas dan cara-cara menguak sebuah misteri, kematian yang tak wajar, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Malam itu polisi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya polisi menginterogasi Jess dan Tess secara terpisah untuk menyinkronkan cerita dari masing-masing mereka. Mereka menunjuk ke arah Robert dan membuat kesaksian bahwa ibunya memiliki pacar selain Robert yang bernama Joe. Mereka juga mengatakan bahwa Robert telah mengonfrontasi ibunya saat tertangkap basah sedang menelepon pacarnya. Kemudian Robert dan Joe juga diinterogasi oleh polisi dan dilakukan tes DNA. Robert dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Joe tidak mendapatkan bukti sama sekali dan diloloskan. Kemudian malam itu juga, Jess dan Tess pulang dengan nenek buyutnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka menjalani aktivitas seperti biasa, pergi ke sekolah, menjalani kehidupan sosial, ke pesta, dan hangout bersama teman-temannya. Polisi mengawasi dan mengamati setiap aktivitas yang mereka lakukan, tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian tim forensik menemukan sebuah rambut yang tersangkut di gigi Nikki, ibu dari Jess dan Tess, seolah-olah dia telah menggigit seseorang. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh Nikki. Polisi langsung mengingat kejadian di saat Jess dan Tess mengatakan bahwa mereka telah menggigit dirinya sendiri. Polisi menyadari bahwa dia telah berusaha untuk menutupi bekas gigitan yang dibuat oleh Nikki dengan giginya. Sebuah cetakan yang dibuat dari gigi Nikki dan dicocokkan dengan lekukan gigitan yang ada di lengan putrinya yang telah difoto sebelumnya oleh polisi. Bulan Mei 2010, mereka didakwa atas pembunuhan ibunya. Namun polisi masih berusaha mengungkap kasus mereka. Tetapi sekolah mereka telah berakhir dan dikhawatirkan mereka akan melarikan diri ke negara lain. Keduanya mengaku tidak bersalah atas tuduhan itu hingga mereka tidak jadi ditindaklanjuti. Tess tiba-tiba membuat sebuah pengakuan bahwa ia bersalah. Hal itu dilakukan setelah pengacara merundingkan pada mereka berdua jika mengakui kesalahan maka akan mendapat keringanan hukuman. Karena cepat atau lambat polisi akan menyelesaikan kasus ini dengan tuntas dan menemukan pelaku yang sebenarnya. Kemudian Tess divonis 30 tahun penjara. Bulan berikutnya, Jess juga membuat pengakuan dan mengaku bersalah atas pembunuhan ibunya dan menerima hukuman yang sama seperti Tess terima. Mereka berdua diminta untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada publik dan itu sangat mengejutkan. Menurut pengakuan dari Jess dan Tess, pertengkaran ini dimulai dengan ibunya. Ketika mereka bangun terlambat untuk ke sekolah, ibunya memarahi mereka di dapur dan meminta Jess dan Tess untuk mematuhi semua aturan-aturan ibunya yang disiplin. Ibunya mulai mengancam dengan mengambil panci yang berada di dekat kompor dan memukul mereka dengan panci itu. Jess dan Tess berusaha untuk mengambil panci tersebut dari tangan ibunya. Tess berhasil mengambil panci dari tangan ibunya. Entah dari mana, tiba-tiba ibunya memegang sebuah pisau dapur. Itulah awal dari perkelahian mereka. Pertempuran itu pindah ke ruang tamu dan menjadi lebih intens. Jess mengambil vas merah yang berada di atas meja dan memecahkan ke kepala ibunya. Ibunya yang melihat kepalanya berdarah kemudian melawan. Ibunya menggigit bagian dada Jess. Jess berusaha melepaskan gigitan itu dengan cara meninju ibunya. Kemudian Tess menikam ibunya. Jess mengambil medali berpita yang dia menangkan saat masih kecil dan kemudian mencekik ibunya dari belakang dengan medali berpita tersebut. Ibunya terkejut dan memberikan pukulan backhand terhadap Jess. Amarah Jess semakin memuncak. Dia mengambil pisau dan menikam ibunya. Setelah semua gigitan, pukulan, teriakan, dan penusukan, Jess dan Tess menyeret ibunya ke kamar mandi. Tess menyeret bagian atas badan ibunya, Jess menyeret bagian kaki ibunya. Mereka memasukkan ibunya ke dalam bak mandi. Saat itu, ibunya masih hidup. Dia sekarat dan berusaha untuk berbicara kepada Jess dan Tess. Ibunya mengatakan bahwa dia membenci Jess dan Tess dan kalian akan dipenjarakan. Ibunya berkata begitu. Jess dan Tess sempat meminta maaf kepada ibunya. Tak lama setelah itu, ibunya terdiam dan meninggal. Jess dan Tess berpikir bahwa masalah rumah tangga dengan ibunya telah berakhir secara permanen. Jess dan Tess tiba-tiba menangis dan mereka sedikit berdebat soal kematian ibunya. Beberapa menit setelah itu mereka mencoba membersihkan diri dan berencana meninggalkan TKP dengan pergi ke sekolah. Jess dan Tess mengemasi barang bukti seperti dompet, ponsel, pisau, panci, dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Mereka berharap polisi sudah datang di saat mereka pulang sekolah. Namun semua itu tidak sesuai dengan rencana mereka. Itulah awal drama Jess dan Tess menghentikan mobil
mobil polisi yang sedang lewat di jalan. Saat pengakuan Jess dan Tess, mereka begitu menyesali perbuatan itu. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak membenci ibunya, dan mereka berharap andai saja di waktu perkelahian itu Jess dan Tess menelpon polisi, pasti ibunya tidak akan terbunuh. Jess dan Tess sangat merindukan ibunya. Mereka merasa kehilangan, namun penyesalan sudah tak ada lagi artinya bagi mereka berdua. Itulah akhir dari sebuah kisah Nikki dengan kedua putri kembarnya. Terima kasih untuk Sobat Uniplot, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terus dengarkan kisah-kisah lainnya di channel ini.